Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring pembahasan masalah pH hidrolisis garam, campuran asam dan basa. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menentukan atau menghitung pH hidrolisis garam. Dan untuk kali ini kita akan membahas hidrolisis garam yang berasal dari campuran antara asam dan basa. Jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat dan ternyata tersisa asam kuat, maka untuk menghitung pH-nya berarti kita menggunakan pH asam kuat, di mana rumus konsentrasi H+ sama dengan X kali M. X adalah jumlah ion H+, dan M adalah konsentrasi dari sisa asam kuat dari campuran antara asam kuat dengan basa kuat. Berikutnya, jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat, ternyata yang tersisa adalah basa kuat, maka pH-nya adalah pH basa kuat, di mana OH- sama dengan Y kali Mb. Y adalah jumlah ion OH-, sedangkan Mb adalah molaritas basa sisa campuran antara asam kuat dengan basa kuat. Yang ketiga, jika asam kuat dicampur dengan basa kuat ternyata tidak tersisa, artinya habis bereaksi, berarti pH-nya adalah pH hidrolisis garam netral. Dengan demikian berarti pH-nya sama dengan 7, karena kuat dengan kuat dan tidak ada sisanya. Oke, lanjut. Jika asam kuat direaksikan dengan basa lemah, ternyata tidak tersisa, tidak ada sisanya, maka pH-nya adalah pH hidrolisis garam asam, karena yang kuat adalah asamnya, di mana konsentrasi H+ adalah akar Kw per Kb kali Mg, yaitu molaritas garam yang mengandung ion lemah, yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana menghitung konsentrasi H+ dari garam asam. Jika asam lemah plus basa kuat ternyata tidak tersisa, maka pH-nya berarti pH hidrolisis garam basa. OH- adalah akar Kw per Ka kali Mg. Ka adalah tetapan dari dari asam lemah, sedangkan Mg adalah molaritas garam yang mengandung ion lemah. Jika asam lemah plus basa lemah ternyata tidak tersisa, ini jadi untuk yang pokok bahasan ini atau pada pembahasan halaman ini adalah semuanya tidak tersisa, maka pH hidrolisis garam asam atau garam basa tergantung pada harga Ka dan Kb, karena ini lemah-lemah. Jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya netral, pH sama dengan 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, garamnya adalah asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, garamnya adalah basa. Rumus yang kita pakai adalah H+ sama dengan akar Ka kali Kw dibagi Kb. Ini juga sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Contoh, sebanyak 200 ml larutan H2SO4 0,1 M direaksikan dengan 2 gram NaOH, di mana ArNa23O16H1. Tentukan pH larutan yang terbentuk. Jawab. Kita cari mol dari H2SO4 dulu. Karena H2SO4 di sini ada molaritas 0,1 molar dan ada volume dalam satuan mililiter,
maka kita mencari molnya bisa menggunakan rumus mol H2SO4 sama dengan molar kali liter. Molarnya adalah 0,1, liternya adalah 200 mili. 200 mili dijadikan liter, berarti 0,2 liter. Berarti kalau begitu mol dari H2SO4 0,1 kali 0,2 sama dengan 0,02 mol. Langkah berikutnya kita mencari molnya NaOH. Karena NaOH di sini ada gram, maka kita cari molnya. Mol NaOH adalah gram dibagi mr. Ya, mol sama dengan gram dibagi mr. Gramnya adalah 2, mr dari NaOH adalah 40. Jadi 2 per 40 sama dengan 0,05. Jadi molnya H2SO4 adalah 0,02 mol, molnya NaOH adalah 0,05 mol. Nah, kita cari ada enggak sisanya. Oke, reaksinya silahkan diamati. H2SO4 plus NaOH akan dihasilkan Na2SO4 plus H2O. Pada daring pertama sudah kita ajari bagaimana mereaksikan asam dan basa. Jadi H2SO4 plus NaOH dihasilkan Na2SO4 plus H2O. Ingat, karena ini adalah hubungannya dengan stoikiometri, hubungannya dengan hitungan, maka setiap persamaan reaksi harus setara. Jumlah atom ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Karena di sini dihasilkan Na2SO4, berarti NaOH-nya kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2, berarti hanya pada NaOH ada 2, H2SO4 hanya ada 2. Sehingga H total ruas kiri ada 4, yang kanan H2O berarti kita kalikan 2. Sehingga persamaan setaranya H2SO4 plus 2 NaOH dihasilkan Na2SO4 plus H2O. Menyetarakan reaksi ini hukumnya wajib bisa. Karena kalau Anda salah menyetarakan reaksi, maka hitungan berikutnya akan salah. Setelah kita setarakan reaksinya, maka langkah berikutnya kita buat tabel mula-mula reaksi sisa. Mula-mula kita singkat M, reaksi kita singkat R, dan sisa kita singkat S. Jadi untuk contoh-contoh berikutnya nanti cukup MRS, mula-mula reaksi sisa. H2SO4 mula-mula adalah 0,02 mol. NaOH mula-mula adalah 0,05 mol, sedangkan Na2SO4 dan H2O mula-mula kosong karena belum terjadi reaksi. Begitu terjadi reaksi, ingat pada saat pembahasan di kelas 10 semester 2 ada yang namanya reaksi pembatas. Setiap ada 2 mol, maka mol yang dipakai adalah mol yang habis bereaksi. Saya ulangi. H2SO4 ada molnya, NaOH ada molnya. Molnya siapa yang dipakai? Adalah mol yang habis bereaksi. Mol yang habis bereaksi itu tandanya bagaimana? Adalah mol yang jika dibagi koefisien reaksi masing-masing, hasilnya yang paling kecil. H2SO4 molnya 0,02. Koefisien H2SO4 1. Berarti 0,02 dibagi 1 adalah 0,02. Molnya NaOH 0,05, koefisien NaOH 2. 0,05 dibagi 2, hasilnya adalah 0,025. Berarti lebih kecil yang molnya H2SO4. Berarti mol yang dipakai sebagai standar adalah molnya H2SO4. Dengan demikian, pada kolom R-nya H2SO4 berarti 0,02. Lah berapa molnya pada NaOH pada kolom R? Ingat perbandingan koefisien reaksi. Kalau H2SO4 koefisien reaksinya 1 adalah 0,02, maka NaOH koefisien reaksinya 2, ya berarti 2 dibagi 1 kali 0,02. Berarti hasilnya adalah 2 kali 0,02, hasilnya adalah 0,04. Na2SO4 koefisiennya 1 berarti 0,02, H2O koefisiennya 2 berarti 0,04. S adalah mula-mula dikurangi reaksi. Ini dikurangi min. Sehingga S-nya H2SO4, sisanya H2SO4 adalah kosong, habis bereaksi. Karena H2SO4 sebagai pembatasnya. Kemudian NaOH 0,05 dibagi 0,04 berarti 0,01 mol. Na2SO4 0,02, H2O 0,04. NaOH 0,01 saya beri warna merah. Karena apa? Menunjukkan sisa. Berarti yang tersisa adalah NaOH. NaOH adalah basa kuat. Jadi keterangannya
tersisa 0,01 mol NaOH. Karena NaOH adalah basa kuat, maka pH yang kita pakai adalah pH basa kuat, yaitu OH- sama dengan Y kali Mb. Nah, kita cari OH- dulu. Ya. MnOH sisa, jadi yang kita cari adalah molaritas sisa. Berarti mol per liter, molnya adalah 0,01, liternya 0,2. 0,2 itu dari mana? Lihat soalnya. Di sini sebanyak 200 ml direaksikan dengan 2 gram. Berarti volumenya adalah 200 ml. 200 ml itu adalah 0,2. Berarti 0,01 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 0,05 molar. Atau 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini M-nya NaOH sisa atau Mb dalam persamaan OH- sama dengan Y kali Mb. NaOH terion yang menghasilkan Na plus OH-. Artinya nilai Y adalah 1 karena OH- hanya 1. Jadi OH- adalah Y kali Mb, OH- sama dengan 1 kali 0,05 sama dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini adalah OH-. POH sama dengan min log OH-. Berarti POH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 2 min log 5, itu POH. pH adalah 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 2 min log 5. Hasilnya adalah 12 plus log 5. Nah, inilah pH campuran antara 2 gram NaOH yang dicampur atau direaksikan dengan H2SO4 0,1 molar sebanyak 200 ml. Itu akan menghasilkan pH campuran sebesar 12 plus log 5. Contoh nomor 1. Kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Sebanyak 250 ml HNO3 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan CaOH 2 kali 0,2 molar. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. Sama, jawab. Kita cari mol masing-masing zat yang bereaksi. Molnya HNO3 adalah molar kali liter. Molarnya adalah 0,2. Liternya 250 ml, berarti 0,25. 0,2 kali 0,25 adalah 0,05 mol. Itu molnya HNO3. Kemudian molnya CaOH 2 kali sama molar kali liter. Molarnya adalah 0,2, liternya 100 ml. 100 ml itu adalah 0,1. Berarti 0,2 kali 0,1 berarti 0,02 mol. Itu untuk molnya CaOH 2 kali. Jadi sudah ada 2 mol. Molnya HNO3 adalah 0,05 dan molnya CaOH 2 kali adalah 0,02 mol. Reaksinya HNO3 plus CaOH 2 kali dihasilkan CaNO3 2 kali plus H2O. Sekali lagi reaksi harus disetarakan. Karena CaNO3 2 kali berarti NO3-nya dikalikan 2. Berarti HNO3 dikalikan 2. Kalau HNO3 dikalikan 2 maka jumlah atom H-nya ada 2. CaOH 2 kali jumlah atom H-nya juga ada 2, sehingga jumlah atom H ruas kiri berarti ada 4, maka H2O dikalikan 2. Sehingga reaksi setara 2HNO3 plus CaOH 2 kali menjadi CaNO3 2 kali plus 2H2O. Mula-mula reaksi sisa. HNO3 mula-mula 0,05 mol. CaOH 2 kali mula-mula 0,02 mol. CaNO3 2 kali kosong, H2O kosong. Ada 2 mol, molnya NO3 dan molnya CaOH 2 kali. Mol yang dipakai siapa? Mol yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang mana? Mol yang jika dibagi koefisien hasilnya yang kecil. CaOH 2 kali koefisien 1, molnya 0,02. 0,02 dibagi 1, 0,02. HNO3 molnya 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Berarti kalau begitu lebih kecil yang CaOH 2 kali. Kalau lebih kecil CaOH 2 kali maka R-nya CaOH 2 kali adalah 0,02. Ini sebagai standarnya atau sebagai reaksi pembatasnya adalah 0,02 miliknya CaOH 2 kali. Berarti R-nya HNO3 berarti 2 kali 0,02 atau 2 dibagi 1 kali 0,02. Sehingga ketemunya 0,04. Kemudian CaNO3 2 kali sama karena koefisien 1 berarti 0,02. H2O koefisiennya 2 berarti 0,04. Sisanya min
HNO3 adalah 0,01, saya beri tanda merah karena sisanya. Kemudian CaOH 2 kali adalah habis. Terbentuk garam CaNO3 2 kali 0,02 mol dan air 0,04 mol. Karena tersisa HNO3 dan HNO3 itu adalah asam kuat, maka pH-nya berarti pH asam kuat. Jadi keterangannya tersisa 0,01 mol HNO3, berarti tersisa asam kuat. Berarti H+ adalah X kali M. X-nya adalah jumlah ion H+ dari HNO3. MHNO3 sisa atau Ma berarti mol per liter total. Molnya sisa adalah 0,01, liter totalnya HNO3 250, CaOH 2 kali 100 mili, berarti totalnya adalah 350 ml. 350 ml itu berarti 0,35. Berarti kalau begitu molaritas HNO3 sisa berarti 0,01 dibagi 0,35. Ketemunya adalah 0,028 molar atau 2,8 kali 10⁻²2 molar. Ini konsentrasi dari HNO3 sisa. HNO3 trion menghasilkan H+ plus NO3-. Karena jumlah H+-nya hanya 1, maka nilai X adalah 1. Jadi H+ adalah X kali Ma, X-nya adalah 1, Ma-nya adalah 2,8 kali 10⁻² atau 0,028. Jadi 1 kali 0,028 sama dengan 0,028 M atau 2,8 kali 10⁻² molar. Ini H+-nya. pH sama dengan min log H+. Berarti pH sama dengan min log 2,8 kali 10⁻², hasilnya adalah 2 min log 2,8. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Sebanyak 200 ml larutan HCl 0,2 M direaksikan dengan 100 ml larutan BaOH 2 0,2 M. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. Kita cari molnya masing-masing. Molnya HCl molar kali liter berarti 0,2 kali 0,2. 200 ml berarti 0,2. 0,2 kali 0,2 berarti 0,04 mol. Kemudian kita cari molnya BaOH 2 kali. Molar kali liter, molarnya 0,2, liternya 100 ml berarti 0,1. Berarti 0,1 kali 0,2 kali 0,1 berarti 0,02 mol. Kemudian reaksinya HCl plus BaOH 2 kali dihasilkan BaCl2 plus 2O. Kita setarakan, karena dihasilkan BaCl2 berarti Cl-nya ada 2, maka HCl dikalikan 2. Kalau HCl dikalikan 2, maka hanya ada 2. BaOH 2 kali hanya ada 2, maka jumlah H di ruas kiri ada 4, maka H2O dikalikan 2. Mula-mula HCl adalah 0,04, BaOH 2 kali adalah 0,02. BaCl2 kosong. Mol yang dipakai mol yang habis bereaksi. Mol yang habis bereaksi adalah mol yang jika dibagi koefisien hasilnya kecil. BaOH 2 kali koefisien 1, molnya 0,02. 0,02 dibagi 1 hasilnya 0,02. HCl koefisiennya 2, molnya 0,04. Berarti 0,04 dibagi 2 hasilnya adalah 0,02. Berarti kalau begitu kita bisa memakai molnya BaOH 2 kali, bisa memakai molnya HCl karena sama. Kalau kita memakai molnya HCl berarti R-nya HCl adalah 0,04. 0,04 koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 berarti 0,02. Koefisiennya 1 berarti 0,02, koefisiennya 2 berarti 0,04. Berarti kalau begitu, jika dikurangkan, maka HCl tidak ada sisanya, BaOH 2 kali tidak ada sisanya, artinya habis bereaksi. Campuran HCl asam kuat dan BaOH 2 basa kuat ternyata tidak tersisa atau habis bereaksi ora ono sisane. Karena tidak ada yang tersisa, berarti pH-nya adalah 7. Kenapa 7? Karena asam kuat dicampur dengan basa kuat itu akan menghasilkan garam netral karena tidak ada sisanya. Sehingga pH-nya adalah 7. Lanjut, contoh nomor 4. Sebanyak 200 ml larutan H3PO4 0,2 M, Ka-nya adalah 2 kali 10⁻⁵, direaksikan dengan 300 ml larutan CaOH 2 0,2 M. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. Jawab, kita cari mol masing-masing. Molnya H3PO4, molar kali liter, molarnya 0,2, liternya 200 ml berarti 0,2. 0,2 kali 0,2 adalah 0,04 mol. Kita cari molnya CaOH 2 kali,
adalah molar kali liter. Molarnya 0,2, liternya 300 mili. 300 mili adalah 0,3. Berarti 0,2 kali 0,3 berarti 0,06 mol. Kemudian kita tulis reaksinya. H3PO4 plus CaOH 2 kali dihasilkan Ca3PO4 2 kali plus H2O. Ingat, reaksi harus setara. Ca3PO4 2 kali. Oh, ternyata Ca-nya sebanyak 3. Maka CaOH 2 kali dikalikan 3. Maka koefisiennya adalah 3. PO4 2 kali. PO4-nya sebanyak 2. Maka H3PO4 dikalikan 2. Jadi koefisien H3PO4 adalah 2. Sehingga reaksi setaranya 2H3PO4 plus 3 CaOH 2 kali dihasilkan Ca3PO4 2 kali plus 6 H2O. Mula-mula H3PO4 0,04, CaOH 2 kali 0,06. 0,06. Nah, yang dipakai molnya siapa? Apakah molnya CaOH 2 kali atau molnya H3PO4? Mol yang dipakai adalah mol yang habis bereaksi. Mol yang habis bereaksi adalah mol yang jika dibagi koefisien hasilnya yang paling kecil. Kita lihat yang H3PO4. H3PO4 0,04, koefisiennya 2, berarti 0,04 dibagi 2, hasilnya adalah 0,02. CaOH 2 kali 0,06, koefisiennya adalah 3, berarti 0,06 dibagi 3 adalah 0,02. Oh, kalau begitu berarti sama. Kita bisa boleh menggunakan H3PO4, boleh menggunakan CaOH 2 kali. Kalau menggunakan H3PO4, maka R-nya H3PO4 ada berarti 0,04. Maka R-nya CaOH 2 kali berarti 3 dibagi 2 kali 0,04. Ketemunya adalah 0,06. Jadi kalau koefisiennya 2 0,04, koefisiennya 3 berarti 3 per 2 kali 0,04 ketemunya 0,06. Kemudian untuk Ca3PO4 2 kali, koefisiennya 1 berarti 0,02. H2O koefisiennya 6 berarti 6 per 2 kali 0,4 ketemunya adalah 0,12. Kalau dikurangkan maka didapatkan sisa. Untuk H3PO4 tidak ada sisanya, habis. CaOH 2 kali tidak ada sisanya juga habis. Ya, terbentuk garam Ca3PO4 2 kali sebanyak 0,02 mol. Nah, sekarang pH-nya siapa? Ya berarti pH-nya garam Ca3PO4 2 kali 0,02 mol. Lah itu berapa? Jadi keterangan campuran H3PO4 itu asam lemah dengan CaOH 2 kali itu basa kuat, ternyata tidak tersisa, jadi habis. pH hidrolisisnya adalah hidrolisis garam basa karena yang kuat adalah CaOH 2 kali. OH- berarti akar Kw per Ka kali Mg. Lanjut, kita cari molaritasnya garam basa, garam Ca3PO4 2 kali, MCa3PO4 2 kali, MCa3PO4 2 kali atau Mg dalam persamaan di atas ini adalah mol per mililiter total. Molnya adalah 0,02, mililiter totalnya 200 mili ditambah dengan 300 mili, berarti 500 mili. 500 mili itu berarti 0,5 liter. Berarti 0,02 dibagi 0,05 hasilnya adalah 0,04 molar. Itu konsentrasi dari garam Ca3PO4 2 kali. Nah, Ca3PO4 2 kali kalau terion menghasilkan 3Ca2 plus 2PO4 2-. Tolong ini dibetulkan. Ini yang betul adalah 2PO4 3- ya, bukan 2-. Saya ulangi. Ca3PO4 2 kali, terion menghasilkan 3Ca2 plus 2PO4 3-. Ini harusnya 3- yang betul, bukan 2- ya, tetapi 3-. Ca3PO4 2 kali, tadi dari hasil perhitungan bahwa konsentrasinya adalah 0,04 mol. Ini adalah 0,04. Koefisiennya 1. Ca2 plus koefisiennya 3, berarti 3 kali 0,04. PO4 3- koefisiennya 2, berarti 2 kali 0,04. Maka untuk Ca2 plus totalnya adalah 0,12. Untuk PO4 2- totalnya adalah 0,08. 0,08 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah inilah nanti yang kita pakai untuk menghitung pH. Oke, lanjut.
OH min sama dengan akar KB per KA kali MG. OH min sama dengan akar 10 pangkat min 14 tetapan dibagi nilai KA-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kali 8 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya OH min sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5,5. Itu OH min. Berarti kalau begitu POH sama dengan min log OH min, POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5,5 sama dengan 5,5 min log 2. Berarti kalau begitu PH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5,5 min log 2. Hasilnya adalah 8,5 plus log 2. Itu hasil dari campuran tadi untuk soal yang di atas tadi. Yang keempat. Berikutnya contoh nomor 5. Sebanyak 250 ml H2SO4 0,1 M direaksikan dengan 250 ml NH3 0,2 M KB 10 pangkat min 5. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. Kita cari mol masing-masing. Mol H2SO4 molar kali liter 0,1 kali 0,25 karena 250 ml sama dengan 0,025 mol. Kemudian molnya NH3 molar kali liter sama saja, molarnya adalah 0,2, liternya 250 berarti 0,25. Hasilnya adalah 0,05 mol. Reaksinya H2SO4 plus NH3 dihasilkan NH4 2 kali SO4. Disetarakan karena NH4 2 kali berarti N-nya ada 2, maka NH3 dikalikan 2. Sehingga reaksi setaranya H2SO4 plus 2 NH3 dihasilkan NH4 2 kali SO4. Mula-mula H2SO4 adalah 0,025, NH3 adalah 0,05. Mol yang dipakai adalah yang kecil jika dibagi koefisiennya. 0, untuk H2SO4 adalah 0,025 dibagi 1 adalah 0,025. Untuk NH3 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Berarti sama. Kita bisa menggunakan standar H2SO4 atau NH3. Kalau menggunakan H2SO4, maka kalau R-nya H2SO4 adalah 0,025, koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2, maka R-nya NH3 berarti 2 per 1 kali 0,025. Hasilnya adalah 0,05. Ya. Jadi sama saja dengan 2 kali 0,025. Hasilnya 0,05. Kemudian N4 2 kali SO4, koefisiennya 1 berarti 0,025. Sehingga kalau kita cari S-nya, berarti tidak ada sisanya, berarti habis bereaksi. Yang terbentuk adalah garam N4 2 kali SO4 dengan konsentrasi 0,025 mol. Campuran H2SO4 asam kuat dan NH3 basa lemah ternyata tidak tersisa, jadi tidak ada sisanya, maka pH hidrolisis garam asam H+ sama dengan akar KB per KB kali Mg. Berarti kita cari Mg-nya dulu. Jadi NH4 2 kali SO4 atau Mg adalah mol per mililiter total. Berarti 0,025 dibagi 0,5. 0,5 ini adalah 250 ml ditambah 250 ml sama dengan 500 ml sama dengan 0,5 liter. Jadi Mg-nya adalah 0,025 dibagi 0,5 sama dengan 0,05 molar. NH4 2 kali SO4 terion menghasilkan 2 NH4 plus SO4 2 min. N4 2 kali SO4 konsentrasinya 0,05 molar, koefisiennya 1, koefisiennya 2 berarti 2 kali 0,05, koefisiennya 1 berarti 0,05. Berarti konsentrasi N4 plus adalah 2 kali 0,05 sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Inilah nanti yang dipakai atau yang dimasukkan ke dalam persamaan H+. H+ sama dengan akar KB per KB kali Mg. Berarti H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 karena KB-nya 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga didapatkan H+ sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 1 sama dengan 5 min log 0 sama dengan 5. Sorry ya, ini bukan 5 min log 0 ya, ini 5 min 0. Bukan 5 min log 0, ini salah ketik ya. Jadi log 1 itu adalah 0. Jadi sama dengan 5 min log 1
sama dengan 5 min 0 sama dengan 5, bukan 5 min log 0. Jadi ini lognya mestinya hilang ya. Itu nanti yang dibetulkan untuk catatannya. Oke. Lanjut contoh nomor 6. Sebanyak 250 ml larutan H2CO3 0,1 m, Ka-nya 10-5 direaksikan dengan 250 ml NH3 0,2 m, Kb-nya 10-5. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. Jawab, kita cari pH campuran larutan yang terbentuk ada 7. Kenapa 7? Karena H2CO3 itu adalah asam lemah, kemudian NH3 adalah basa lemah. Berarti campuran antara asam lemah dengan basa lemah. Ya. Sementara nilai Ka dan Kb adalah sama, yaitu sama-sama 10-5. Ya. Jadi keterangan H2CO3 asam lemah, NH3 adalah basa lemah, Ka sama dengan Kb sama dengan 10-5, sehingga pH-nya adalah 7. Jadi sudah dibahas di depan, asam lemah campur basa lemah, jika Ka sama dengan Kb maka pH-nya adalah 7. Nomor 7. Sebanyak 250 ml larutan CH3COH 0,1 m, Ka 10-5 direaksikan dengan 200 ml AlOH3 kali 0,2 m, Kb-nya 10-8. Tentukan pH campuran larutan yang terbentuk. CH3COH adalah asam lemah, AlOH3 kali adalah basa lemah, tetapi Ka dan Kb-nya tidak sama. Ini Ka-nya 10-5, ini Kb-nya 10-8. Besar Ka-nya, berarti kalau begitu ini nanti sifatnya adalah asam. Ya, jawab H plus sama dengan akar Ka kali Kb, akar Ka kali Kb per Kb. Jadi karena campuran lemah-lemah itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, hanya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Jadi H plus sama dengan 10⁻5 kali 10⁻14 dibagi 10⁻8. Hasilnya adalah H plus sama dengan 10⁻11, H plus sama dengan 10⁻5,5. Jadi H plusnya adalah akar 10⁻11, maka H plusnya adalah 10⁻5,5. pH adalah min log H plus, pH sama dengan min log 10⁻5,5, hasilnya pH adalah 5,5. Jadi 5,5 min log 1 mestinya. Log 1 itu 0. Berarti 5,5 min 0 hasilnya adalah 5,5. Tapi ini langsung saya jawab hasil akhirnya. Ya. Demikianlah untuk daring cara menghitung pH hidrolisis garam yang berasal dari campuran antara asam dan basa. Dan ini tugas KI3-nya, silakan dikerjakan untuk latihan. Ada 5 nomor. Ya. Ini adalah yang pertama, NO3 asam kuat, kemudian CaO2 kali basa kuat. Nah, tinggal kemungkinannya pH asam, pH basa, apa netral. Yang kedua, NO3 asam kuat, MgOH2 kali basa lemah, karena ada Kb-nya. Ya. Tinggal nanti menghasilkan garam pH-nya asam kuat atau pH-nya pH hidrolisis garam asam. Ya. Kalau yang tersisa adalah asam kuat, ya nanti akan diperoleh pH asam kuat. Tapi kalau tidak ada sisanya, berarti pH hidrolisis garam asam. Ya. Dan seterusnya. Silahkan digunakan untuk latihan. Semoga Anda semuanya bisa paham dan ilmunya bisa bermanfaat di kemudian hari. Sebelum saya akhiri, saya harapkan Anda tidak keberatan untuk bisa memberikan like dan subscribe pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.